يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan masuk 199. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian afidhu, berangkatlah, min haitsu, dari tempat afadhan nas, manusia lainnya berangkat. Apa yang dimaksud di sini? Berangkat dari mana ke mana? Banyak ulama mengatakan artinya dari Arafah ke Muzdalifah. Karena orang-orang musyrikin Quraisy dahulu mereka wukufnya itu tidak di Arafah. Orang-orang musyrikin Quraisy menganggap bahwa karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di tanah suci, maka untuk khusus orang-orang Quraisy katanya wukufnya di Muzdalifah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruhnya kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk tetap wukufnya di mana? Di Arafah. Tidak membedakan baik dia dari Quraisy ataupun dari yang lainnya. Maka Allah mengatakan, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas." Kemudian berangkatlah kalian. Artinya ifadhahlah dari tempat yang orang-orang semua ifadhah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas", kemudian ifadhahlah, berangkatlah dari tempat orang-orang semua berangkat, artinya itu dari Muzdalifah menuju Mina. Kenapa? Karena ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Arafah. Allah mengatakan fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Apabila kalian berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram, yaitu di Masy'aril Haram. Berarti berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Iya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma afidhu, kemudian berangkatlah. Kalau misal maksud daripada ayat ini dari Arafah berarti pengulangan. Sementara pada asalnya Al-Qur'an itu tidak mengulangi biasanya. Atas dasar itu ya mereka mengatakan yang dimaksud dengan afidhu di sini itu dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina. Iya. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Ay utlubul maghfirah min, artinya mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kaum muslimin untuk berangkat dari Arafah ke Muzdalifah atau dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk istighfar. Apakah istighfar di sini karena perbuatan tersebut dosa? Tentu tidak. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh istighfar? Sama halnya dengan Rasulullah SAW beristighfar setelah selesai sholat, Pak. Rasulullah SAW setelah selesai sholat mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apakah berarti sholat itu dosa? Tentu tidak. Lalu kenapa Nabi SAW istighfar setelah sholat? Karena kata Ibnu Qayyim, istighfar setelah sholat itu untuk menutupi kekurangan di dalam sholat. Karena terkadang di dalam sholat kita tidak khusyuk, pikiran kita melayang tak kemana, sehingga akhirnya terdapat di situ kekurangan-kekurangan. Maka kita minta ampun kepada Allah atas semua kekurangan yang ada.
Demikian pula ya, jika kita ifadhah berangkat dari Arafah ke Muzdalifah atau dari Muzdalifah ke Mina, ya terkadang kita kurang berzikir kepada Allah, kurang banyak bertalbiyah, kurang banyak membaca Al-Qur'an, dan banyak lagi di sana terkadang melakukan kesalahan-kesalahan dan yang lainnya. Maka kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ghafur yang Maha Pengampun, Rahim yang Maha apa? Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni manusia itu sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Bukan karena Allah butuh kepada amalan mereka, tidak. Maka ketika Allah mengatakan Ghafur, Allah mengampuni. Ya. Lalu Allah mengatakan Rahim, artinya Allah ampuni dosa-dosa kamu itu bukan karena Allah butuh kepada apa? Amalan kita, tidak, tapi Allah sayang kepada hamba-hambanya. Dari ayat ini kita Syekh Utsaimin rahimahullah kita ambil faidah wujubul mabit bi Muzdalifah. Wajibnya mabit di Muzdalifah. Ya. Dan batasan mabit di Muzdalifah itu sampai sholat subuh di Muzdalifah dan telah terang. Karena Nabi SAW sebagaimana sudah kita pernah jelaskan ya, ketika Nabi SAW di Muzdalifah, beliau setelah selesai sholat subuh di Masy'aril Haram itu terus berzikir kepada Allah sampai terang. Baru kemudian setelah itu Rasulullah SAW berangkat dari Muzdalifah kemana? Ke Mina. Namun ya, bagi orang-orang lemah dari kalangan wanita, orang tua, mereka diizinkan untuk meninggalkan Muzdalifah pada sepertiga malam terakhir. Diperbolehkan. Demikian pula orang-orang yang menemaninya, maka diberikan rukhsah untuk mereka untuk boleh meninggalkan Muzdalifah setelah itu. Iya. Faedah yang kedua, wa minha anna hadzal nusuk kana amran ma'luman yasirun nas alaihi min qadimiz zaman. Bahwa ibadah seperti ini, itu ibadah haji, itu sesuatu yang sudah diketahui oleh bangsa Arab dari zaman terdahulu. Karena memang ibadah haji ini adalah merupakan warisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, yang kemudian oleh orang-orang Arab ibadah haji ini masih terus dipelihara. Namun kemudian orang-orang Arab Quraisy itu membuat peraturan-peraturan yang tidak pernah ya diturunkan padanya wahyu. Seperti misalnya khusus untuk orang-orang Quraisy di Mekah, wukufnya hanya di Muzdalifah, nggak sampai Arafah. Kata mereka, wukuf di Arafah itu bagi mereka yang bukan Quraisy. Seperti misalnya bagi mereka yang datang tidak membawa hewan sembelihan, dia harus membuka seluruh pakaiannya. Lalu kemudian tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Nah, ini semua aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy yang sama sekali tidak ada asalnya dari agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Yang kemudian semua itu sudah dirubah oleh Islam. Ya. Dan dikembalikan kepada tata cara haji yang sesuai dengan hajinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa minha faedah selanjutnya annan nasa fi ahkamillahi ta'ala sawa fala yakhussu ahadun bi hukmi al ahkam illa lima'nan yaqtadhi dzalik. Bahwa manusia seluruhnya di hadapan hukum Allah itu sama, enggak ada bedanya. Di hadapan hukum Allah itu enggak ada bedanya, Pak. Mau pemimpin kayak, mau rakyat kayak, mau orang kaya kayak, mau orang miskin kayak, pokoknya di hadapan hukum Allah sama. Ya, kecuali ada dalil yang membedakan. Contoh misalnya Nabi SAW
diizinkan untuk menikah lebih dari 4. Tapi untuk umatnya tidak. Ya. Maka kalau memang ada dalil yang mengkhususkan yang ini tanpa yang lainnya, ya silakan, nggak masalah. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha annahu yushra an yastaghfirullah fi akhiril ibadat. Disyariatkan kita istighfar kepada Allah itu setelah selesai ibadah-ibadah. Ya, setelah kita wukuf di Arafah, kita berangkat ke Muzdalifah, kemudian dari Muzdalifah ke Mina juga. Setelah selesai itu kita istighfar. Kenapa kita istighfar? Sekali lagi, karena untuk menutupi kekurangan yang ada. Barangkali kita ketika wukuf di Arafah, ya, riya misalnya, naudzubillah ya. Barangkali kita ketika wukuf atau mabit di Muzdalifah misalnya, melihat ya, wanita, aurat dan yang lainnya, kita tidak tahu. Ya, terkadang tidak sengaja begitu, Pak. Dan banyak lagi kekurangan-kekurangan sebagian sudah kita sebutkan tadi. Faminha, di antara faedah ayat ini juga isbatu ismaini min asma'illah, penetapan 2 nama Allah ini, itu Ghafur dan Rahim. Wa isbatu ma tadammanahu min as-sifah wa hiya al-maghfirah. Maka sifat nama Allah Ghafur mengandung sifat maghfirah, memberi ampunan. Karena akhi, sebagaimana sudah pernah kita pahamkan ya, bahwa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, setiap nama itu pasti mengandung sifat. Nama Allah Ghafur, berarti sifat Allah apa? Maghfirah, pengampun. Ya. Nama Allah Ghafur. Nama Allah Rahim, berarti sifat Allah apa? Rahmat, memberikan rahmat. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu punya nama tapi tidak mengandung sifat. Namanya Ghafur tapi tidak mempunyai sifat maghfirah. Namanya Rahim tapi tidak mengandung sifat apa? Rahmat. Karena menurut Mu'tazilah, menetapkan sifat itu mengakibatkan akhirnya apa, kata mereka, menetapkan zat yang banyak. Dan ini tentu sesuatu yang batil. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Aminha, faedah selanjutnya, qarnul hukmi bil illah. Allah Subhanahu wa taala mengiringi hukum itu dengan ilat. Mengiringi hukum itu dengan apa? Dengan ilat. Ilat itu apa, Pak? Alasan pensyariatan. Kalau dalam ilmu usul fikih, ilat itu wasfun zahirun mundhabitun. Sifat yang tampak dan tetap. Contoh misalnya Allah mengharamkan arak. Para ulama membahas ilatnya arak, kenapa sih kok bisa diharamkan? Maka sifat yang tampak dan tetap pada arak adalah memabukkan. Oh, berarti ilat daripada haramnya arak itu apa? Memabukkan. Untuk apa kita mengetahui ilat? Alasan, karena memudahkan kita untuk mengetahui hukum yang sejenis, Pak. Iya. Maka kata Syekh Utsaimin, ayat ini menunjukkan qarnul hukmi bil illah, bahwa hukum dalam Islam itu selalu disandingkan diikuti dengan ilatnya. Allah berfirman, wastaghfirullah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan alasannya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Allah pengampun penyayang, maka seharusnya kalian minta ampun kepada Allah. Jangan malah kebalikan. Ada orang yakin Allah itu pengampun, tapi nggak pernah minta ampun.
Selalu berbuat dosa lagi, terus berbuat dosa, tidak mau taubat dengan alasan Allah kan Maha Pengampun. Nanti juga kalau di akhir hayat saya taubat, insya Allah ampun dosa saya. Ini tentu ya akal Islam ya tertipu ini namanya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat 200 dan 201. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Fa'idha qadaitum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian. Artinya kalau udah selesai haji ya, yang kalian lakukan apa? Fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian dahulu setelah haji itu selalu berbangga dan menyebutkan bapak-bapak kalian, karena kebiasaan orang musyrikin itu Pak, kalau habis selesai haji itu kan dari berbagai macam kabilah datang. Nah, setiap kabilah membanggakan keturunannya. Saya dari kabilah ini, saya dari kabilah ini, menyebutkan bapak-bapak mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini. Kalau kalian sudah selesai haji, yang kalian ingat jangan bapak kalian. Jangan yang kalian sebutkan, jangan ya berbangga dengan keturunan kalian. Tapi hendaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mengingat apa? Bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra. Au di sini Pak mempunyai makna bal. Karena au dalam bahasa Arab terkadang mempunyai seringnya dipakai untuk ditakhir atau. Ya. Akan tetapi au di sini kata para ulama maknanya bal, justru atau bahkan. Artinya hendaklah kalian berzikir kepada Allah bahkan lebih banyak lagi zikirnya. Iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebiasaan yang tercela dari orang-orang musyrikin. Apa itu? Faminan nas, di antara manusia, artinya sebagian manusia. Siapa? Yaitu orang-orang musyrikin. Tapi enggak semuanya, sebagian. Mayaqulu, ada yang berkata, yang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kami dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sementara bagian akhiratnya sama sekali dia tidak minta. Allah mengabarkan ada jenis orang seperti ini nih Pak. Kalau berdoa isinya 100% dunia. Banyak nggak di zaman sekarang Pak? Banget. Banyak di antara kita kalau berdoa 100% dunia Pak. Ya Allah beri saya kekayaan, ya Allah naikkan pangkat saya, ya Allah berikan saya anak, ya Allah berikan saya, isinya dunia tuh. Maka Allah ingin mengecam ya orang-orang yang berdoa kepada Allah ternyata isinya hanya apa? Dunia. Kenapa Allah kecam mereka? Karena seakan-akan menganggap dunia itu lebih berharga daripada apa? Akhirat, nggak bagus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang lainnya yang bagus. Wa minhum may yaqul, di antara mereka ya, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah di dunia kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat pun juga kebaikan, dan pelihara kami dari azab api neraka. Maka Allah memuji yang kedua ini. Allah berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Maka dari itu, akhi,
sebaik-baiknya doa itu adalah yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Nabi SAW doa-doanya selalu mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW setelah selesai subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, terus apa lagi? Rezeki yang halal, terus apa lagi? Amalan yang diterima, niat terkumpul padanya dunia dan akhirat. Ya. Demikian pula doa-doa Nabi SAW yang lainnya. Makanya jangan sampai isi doa kita itu 100% dunia, jangan. Tapi jadikan isi doa kita itu ya minta dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Makanya ini termasuk doa yang paling Nabi SAW sering lakukan, sering lantunkan, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah, akhi. Faedah yang pertama, anal insan yang bagi lahu idza qada minal ibadah alla yaghfal ba'daha an dzikrillah. Seorang manusia, siapapun dia, seorang muslim, kalau udah selesai ibadah, jangan kemudian lalai dari zikir kepada Allah. Kita terkadang Pak, habis selesai ibadah, udahlah selesai ibadah. Ya. Setelah itu apa? Main game. Akhirnya kita lalai dari berzikir kepada Allah. Karena menganggap saya kan udah zikir, saya udah zikir pagi petang misalnya, antum sudah zikir semuanya disebutin, udah selesai zikir, sekarang ganti giliran inilah. Ya. Nonton sinetron, akhirnya lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada kita bahwa yang lebih baik setelah selesai ibadah itu kita banyak berzikir. Allah mengatakan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau kalian sudah selesai dari manasik haji kalian, berzikirlah kepada Allah. Demikian pula ibadah yang lainnya, setelah selesai sholat, zikir. Dan ini semakna dengan firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai, maka ya segeralah berdiri. Sebagian ulama mengatakan, artinya kalau kamu sudah selesai dari ibadah, segera bersiap-siap menuju ibadah yang lainnya. Makanya akhi, tanda ibadah kita diterima oleh Allah biasanya akan menimbulkan ketaatan yang lain. Kalau ternyata setelah kita beribadah sama sekali tidak menimbulkan ketaatan apa-apa, itu tanda tanya itu. Kenapa? Ada apa ibadah kita ini? Habis sholat fardu, ya ternyata kok malah lalai, mau sholat sunnah malas, mau zikir malas. Ini sholat fardunya ngapain aja berarti? Karena seharusnya ibadah itu kalau diterima akan menimbulkan kekuatan. Ya tidak? Naam. Menimbulkan ketakwaan di hati sehingga akhirnya menimbulkan ibadah yang lainnya. Maka kalau kita habis ibadah ternyata banyak berzikir kepada Allah, alhamdulillah. Itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini faedah yang pertama. Waminha faedah yang kedua. Taqdimu dzikrillah ala dzikril walidain. Mengingat Allah itu harus lebih banyak dibandingkan mengingat kedua orang tua kita. Mengingat Allah itu harus lebih banyak daripada mengingat anak-anak kita, Pak. Daripada mengingat istri kita, Pak. Iya. Makanya orang yang lagi kesemsem, ya pacaran, jatuh cintrong, yang haram, seringnya susah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Nah, ini jelas akhi penghalang yang berat itu. Jangan sampai kecintaan kita kepada syahwat mengalahkan akhirnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun menjadi sangat kurang sekali. Aminha faedah selanjutnya. Annal ajdad dakhiluna fi musammal aba. Bahwa kakek itu masuk dalam kategori ayah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ingatlah Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kamu. Yang dimaksud yaitu nenek, kakek-kakek kamu, nenek moyang kamu. Ya. Wa minha faedah selanjutnya bayan inqisamin nas fi ma yatlubuna minallah. Penjelasan tentang manusia itu dalam meminta kepada Allah itu ada dua macam. Ada orang yang keinginan terbesarnya hanya dunia saja, sehingga isi doanya hanya dunia saja. Ya, maka ini orang-orang yang biasanya di hatinya itu menganggap dunia segala-galanya. Ada lagi orang yang Masya Allah dia minta juga kebaikan dunia, dia juga minta kebaikan akhirat, dan dia juga berharap kepada Allah ya agar Allah memeliharanya dari api neraka. Maka ini tentu sesuatu yang baik yang dipuji oleh Allah dan senantiasa Rasul juga melakukannya. Amin fawaidil ayatain, di antara faedah ayat ini juga kata beliau, annal insan la yudham idza talaba hasanatad dunya ma'a hasanatil akhirah. Seorang manusia itu tidak tercela minta dunia kalau disertai dengan minta akhirat. Enggak tercela. Yang tercela itu kalau cuma minta dunia tapi enggak minta apa? Akhirat. Nah, itu tercela. Aminha faedah selanjutnya annal insan muhtajun ila hasanat ad-dunya wal akhirah. Wa manusia itu membutuhkan dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan apa? Akhirat. Manusia butuh. Ya, kebaikan dunia apa itu? Hidayah, kekuatan untuk beramal soleh. Kebaikan dunia rezeki yang halal, istri yang solehat, anak-anak yang soleh. Kebaikan dunia apa itu? Harta yang membuat ia banyak bersedekah. Itu semua kebaikan dunia, Pak. Makanya Rasulullah minta kebaikan dunia, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, kebaikan dunia. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal, ini kebaikan apa? Dunia. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ya. Kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ulaika, mereka itu, ya. Siapa yang dimaksud dengan mereka itu dua jenis manusia tadi. Baik yang mintanya dunia doang maupun yang mintanya dunia dan akhirat. Ulaika, mereka itu lahum akan mendapatkan nasibun, bagian mimma kasabu, dari apa yang telah mereka lakukan. Artinya mereka yang minta dunia doang, ya mereka akan diberikan kok dunia. Mereka yang mengharapkan dunia dan akhirat, Allah pun berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan yang mereka minta. Namun Pak, yang mengerikan itu kalau seseorang beribadah kepada Allah, harapan terbesar dari ibadahnya hanya dunia saja. Ini bahaya. Ada orang sholat duha, harapan terbesar dari sholat duhanya cuma pengen dunia. Kamu ngapain sholat duha? Biar rezekinya lancar. Kamu ngapain sholat tahajud? Ya biar dunianya inilah.
Sehingga akhirnya keinginan terbesar, niat terbesar dia ketika beramal soleh itu dunia. Maka yang seperti ini Pak, Allah tidak akan berikan pahala. Bahkan Allah mengancam dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya saja, maka mereka akan diberikan sesuai dengan keinginan mereka dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka, kata Allah, dalam kehidupan akhirat tidak mendapat apapun kecuali api neraka. Batal amal mereka dan sia-sia usaha mereka, kata Allah. Ini Allah mengancam orang yang beramal soleh tapi tujuan mereka yang paling besar dunia. Ya. Imam Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair menyebutkan, ya, Syekh Utsaimin juga menyebutkan, kalau ada orang beramal soleh nih, ternyata niat yang terbesarnya adalah dunia. Misal antum sholat duha, 80% niatnya pengen dapat rezeki yang lancar, 20%-nya mengharapkan karunia ridho Allah. Yang kayak ginian dapat dosa apa dapat pahala? Kata Imam Suyuti, dapat dosa. Kenapa? Karena dia jadikan dunia lebih besar daripada apa? Akhirat. Dan ini termasuk syirik kecil. Kalau ternyata niat akhiratnya lebih dominan daripada dunianya, misalnya dia sholat duha, niat akhiratnya 80%, niat dunianya 20%. Yang seperti ini dapat pahala. Tapi tidak mungkin sama dengan orang yang niat akhiratnya 100%. Enggak sama. Yang ketiga, yang niat dunia dan akhiratnya seimbang nih Pak, 50-50. Maka kata Imam As-Suyuti, yang zahir, yang paling kuat dari pendapat para ulama, annahuma tasaqata, bahwa ibadahnya itu saling berguguran. Enggak dapat dosa, enggak dapat pahala, nol. Habis sholat enggak dapat dosa, enggak dapat pahala, nol. Rugi enggak Pak? Banget. Ya. Makanya Imam Al-Qurtubi berpendapat kalau ada orang yang ibadah 100% hanya karena mengharap dunia, ia jatuh pada syirik besar, bukan syirik kecil. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu akhi. Jangan jadikan dunia itu terbesar di hati kita, jangan. Makanya Rasulullah SAW berlindung dari itu. Rasulullah bersabda, berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu keinginan terbesar kami, jangan ya Allah. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan ya Allah, kata Rasulullah, dunia itu sebagai puncak ilmu kami. Jangan. Karena dunia ini hina. Kita hidup di dunia sementara, Pak. Enggak mungkin selama-lamanya. Ya. Setelah kita hidup di dunia berapa tahun, 60 tahun, meninggal. Setelah itu kita akan pergi kemana? Kalau enggak ke surga ya ke neraka. Nah, di sanalah kehidupan sebenarnya dan yang hakiki tentunya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dan mereka itu semuanya akan mendapatkan nasib yang mereka harapkan tersebut dari apa yang mereka lakukan itu. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah sangat cepat hisabnya. Subhanallah. Ya, karena Allah menghisab hamba dalam satu waktu seluruhnya, Pak. Ya. Yang jauh, yang dekat, semuanya mendengar, ya, suara Allah Subhanahu wa taala. Semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kata Rasulullah, di sana ada yang dihisab dengan hisab yang ringan. Ada lagi yang dihisab dengan hisab yang berat. Seperti apa yang hisab yang ringan itu yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi?
Ya Allah ketika menghisab seorang mukmin, Allah wada'a kanafah, Allah akan meletakkan penutup. Lalu kemudian Allah berfirman kepada si mukmin ini, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu ingat enggak dosa ini? Si mukmin mengatakan, "Iya." Kamu ingat dosa itu? Kamu ingat dosa ini? Terus Allah mengingatkan dosa-dosanya. Sampai si mukmin merasa dia akan dilemparkan ke neraka. Maka Allah berfirman, "Qad satartu laka fid dunya." Di dunia aku sudah menutupi dosamu. Wa inni satirun lakal yaum, di hari ini pun aku tutupi dosamu. Nah, ini hisab yang apa? Ringan. Hanya sebatas diingat-ingatkan saja, setelah itu dimaafkan. Kalau hisab yang berat yang kayak gimana, Pak? Ketika dihisab diingatkan dosa nggak ngaku. Ketika diingatkan kamu ini dosa kamu, bukan. Enggak. Maka kemudian Allah mengunci mulutnya. Ya, disuruh berbicara tangannya, kakinya, lalu dihadirkan saksi-saksinya. Pohon yang dahulu dia berbuat maksiat, tanah yang dahulu dia berbuat maksiat di situ, sehingga dia tidak bisa mengelak lagi. Maka kata Rasulullah, yang seperti ini sudah pasti diadab oleh Allah. Manukishal hisabu udzib, sudah. Makanya akhi, kalau kita pengen dihisab dengan hisab yang ringan, hari ini di dunia kita akui dosa kita di hadapan Allah. Sebab kalau di dunia sekarang kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Allah, di akhirat kita tidak akan mengakui dosa kita. Maka kalau hari ini kita akui dosa kita kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, kita sih harapannya pengen sih masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Cuman susah, Pak. Susah, itu kelas berat itu, Pak. Orang-orang yang sama sekali keimanannya tidak dicampuri dengan apa? Kesyirikan. Sementara kita susah banget, Pak, buat menghindar dari riya, susah. Dari ujub susah. Iya. Baik, akhul Islam azan ya Allah, dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anna thawab yakunu bil adl, bahwa pahala itu semuanya dengan keadilan Allah. Pahala yang Allah berikan itu sesuai dengan apa? Amalan. Balasan juga sesuai dengan perbuatan. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan amalan keburukan sekecil apapun, dia pun akan melihat balasannya. Ya, Allah adil. Wa minha arad al-jabariyah. Ayat ini juga membantah kaum Jabariyah. Siapa sih kaum Jabariyah itu? Kaum Jabariyah ini kebalikan kaum Qadariyah. Kalau Qadariyah menolak takdir. Kalau Jabariyah menetapkan semua sudah takdir, tapi bedanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kalau Jabariyah menolak kemampuan hamba. Dan manusia katanya tidak punya pilihan. Manusia itu dipaksa. Sehingga menurut kaum Jabariyah, manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Dan ini lebih buruk, Pak. Kenapa? Karena kaum Jabariyah sama saja mengatakan apa? Orang yang berzina udah takdir, ya udah nggak usah dihukum. Orang yang mencuri udah takdir, ya udah nggak usah dihukum. Bayangin, ya, ini sangat tidak sesuai dengan akal sehat manapun juga, Pak.
Maka di sini Allah mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka ini akan mendapatkan bagian atau balasan terhadap perbuatan mereka. Allah menisbatkan ini kepada perbuatan mereka dan Allah akan berikan balasan sesuai perbuatan. Tentu ini membantah pendapat kaum Jabariyah. Aminah, faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin isbatul hisab, penetapan akan adanya hisab. Ya. Dihisab. Wa minha itsbatu qudratillah. Di antara juga menunjukkan akan kekuasaan Allah dan kemampuan Allah yang luar biasa. Di mana Allah menghisap manusia dalam satu waktu, semua diajak bicara. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah itu mudah, sangat mudah sekali. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara nanti di hari kiamat tanpa penerjemah. Sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Antum pahamnya bahasa Jawa, ya Allah kan bicara sama antum dengan bahasa Jawa. Tidak ada penerjemah sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala pencipta bahasa. Dan bagi Allah mudah sekali. Ya. Aminha, faedah selanjutnya isbatu ilmillah, penetapan akan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Li'annal muhasib la budda an yakuna ladaihi ilmun yuqabil bihi man yuhasibuh. Karena kalau Allah menghisab hamba, pasti Allah tahu perbuatan-perbuatan mereka, sekecil apapun juga Allah tahu. Ya. Maka itu menunjukkan akan ilmu Allah yang sangat sempurna sekali akal Islam. Allah tahu semua perbuatan-perbuatan kita dan Allah tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Mungkin kita sudah melupakan dosa-dosa kita dulu, tapi Allah tidak lupa. Ya, maka dari itu kewajiban kita istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya. Jangan kita tertipu sama angan-angan nanti, sampai kapan nanti. Karena kalau malaikat sudah datang, kita tidak bisa berkata lagi nanti. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang terhitung. Yang dimaksud hari-hari yang terhitung di sini yaitu hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan berapa? 13. Karena kan dalam surat Al-Baqarah itu ada ayyam ma'lumat sama dalam surat Al-Hajj ayyamu ma'lumat. Hari-hari yang telah diketahui. Kalau di sini ayyam ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat itu hari-hari yang telah diketahui, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun ayyam ma'dudat yaitu hari tasyrik 11, 12, 13. Sudah masuk Isya ya? Baik, sekarang sudah masuk Isya. Sekira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.